Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan beserta kita sampai pagi hari ini. Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, merasakan indahnya bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat bersekutu lagi, merenungkan firman Tuhan, merasakan persekutuan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar akan mendatangkan sukacita, menambah pengenalan kami kepada Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin persekutuan ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saudara, sebagai jawaban pertanyaan orang yang bagaimanakah yang akan mengalami kehadiran dan persekutuan yang indah dengan Allah. Nah, melalui perbuatan kita, Allah akan hadir. Dan melalui perbuatan kita juga, Allah akan undur dari kita. Misalnya, perbuatan-perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan menghujat, atau egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu kita harus bisa menguasai hati dan pikiran kita agar kita selalu dapat berbuat baik dan berkenan di hati Allah. Kita harus layak di hadapan Allah melalui Kristus Yesus. Kita sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Allah berarti kita kehilangan segala-galanya. 2 Timotius 2 katakan, tetapi hindarilah omongan-omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ini hanya akan menjalar seperti penyakit kanker yang menjalar kepada lingkungan di sekitar kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7 katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Puji Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6 katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21 sampai ke 24. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Puji Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Daud menulis tentang siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Yang pertama dia katakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saudara, fitnah yaitu perkataan yang mendatangkan celaka kepada orang lain. Tentu ini tidak baik dan Tuhan sangat melarangnya, saudara. Berikutnya, Daud katakan memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang berikutnya dikatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Saudara, riba sama dengan rentenir, suap sama dengan menyogok. Dua-duanya dilarang oleh Allah. Misalnya dalam Ulangan pasal 22 ayat yang ke-25 katakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Saudara, ini adalah larangan dari firman Allah kalau kita meminjamkan kepada orang-orang miskin dengan mendapatkan bunga yang tinggi. Nggak boleh, saudara. Suap sekarang juga dilarang oleh pemerintah dan banyak orang masuk penjara karena menerima suap, menerima sogok. Dan akhirnya diakhiri dengan kata-kata, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapa yang berlaku demikian seperti yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 15, dia tidak akan goyah selama-lamanya. Berarti dia mentaati firman Tuhan. Dia menjalankan firman Tuhan. Dia adalah orang yang kokoh di dalam Tuhan. Termasuk saudara yang mendengar firman di pagi hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan memimpin kita, Tuhan mengajar kita supaya
kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam kita dan roh yang ada di dalam kita tetap tinggal supaya kita hidup kudus. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan kiranya menopang hidup rohani saudara-saudara sekalian, sehingga kita semakin mengenal apa yang Allah mau. Kita semakin mengenal apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akhiri dengan doa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami disegarkan lagi dengan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami dengar, benar-benar kami lakukan supaya kami hidup kudus, tidak bercacat. Kami dapat rasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau bertahta dalam kami di dalam roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat umat Tuhan, mereka yang ada dalam kesukaran. Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, tambahkan, cukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat yang sakit. Tuhan, kiranya jamah mereka, sembuhkan mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Mereka sembuh di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga, hamba-Mu berdoa buat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya buka jalan, berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan, biar rumah tangga yang sedang mengalami masalah-masalah keuangan, masalah-masalah kesehatan, Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan pemulihan, tambahkan, cukupkan ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya memberkati juga anak-anak sekolah, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Memberkati umat Tuhan di daerah, hamba-hamba Tuhan yang memerlukan bantuan doa. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tahu, Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Dan kami berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami, Indonesia yang kami kasihi. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, buat pemerintah yang ada di pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati. Biar Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap ada dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang kami nikmati di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.